Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama, NIM 18 2404055, akan mereview materi mengenai pajak bumi dan bangunan yang dibawakan oleh Ibu Sri Wahyudi, SCMAK. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, Undang-Undang DPRD. Adapun hal-hal yang akan saya bahas di dalam mereview ini yaitu mengenai pengertian subjek, objek yang dikecualikan, pajak bumi dan bangunan daerah. Pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian bumi dan bangunan. Permukaan bumi dan tubuh bumi adalah yang di bawahnya meliputi tanah, perairan, dan wilayah yang berada di dataran bumi. Sedangkan bangunan adalah sesuatu yang didirikan di atas bumi. Bisa meliputi sebagai tempat tinggal, tempat usaha, kolam renang, jalan tol, dan fasilitas-fasilitas lain yang dikenakan pajak dan berada di atas bumi. Adapun nilai jual objek pajak atau yang biasa kita sebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis. Adapun surat pemberitahuan pajak merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang. Nah, ini adalah contoh surat pajak. Ini adalah salah satu contoh pajak bumi dan ini adalah salah satu contoh pajak bangunan. Sedangkan surat pemberitahuan pajak terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besar pajak terhutang kepada WP. Nah, sebelum mengisi atau mengambil yang namanya surat pajak seperti ini, ada surat terlebih dahulu yang harus dilengkapi oleh seseorang yang dikenakan pajak. Biasanya itu diambil di kantor pajak seperti kertas pendaftaran. Di sini di dalam surat pemberitahuan pajak terhitung bumi dan bangunan itu ada yang dinamakan objek pajak. Objek pajak di sebelah sini. Di sini tertera bumi dan bangunan, luasnya. Jadi ada juga luasnya. Ini luasnya meter persegi. Ada kelasnya dan NJOP-nya. Dan total NJOP. Selanjutnya yaitu kita ke subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama badannya mempunyai suatu hak memperoleh manfaat bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat bangunan. Jadi intinya di sini ketika kita membayar suatu pajak ada hal-hal yang akan kita terima berupa manfaat. Contohnya pajak rumah.
kita memperoleh manfaat dengan tinggal di sana, dan pajak lain yaitu misalnya pajak sawah. Nah, di situ kita memperoleh manfaat. Nah, seseorang yang mempunyai hak menguasai atas bangunan antara lain yang memiliki, menghuni, mengontrak, menggarap, memakai, dan menyewa. Objek pajak bumi dan bangunan. Nah, yang termasuk dalam bangunan yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, kilang minyak, gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberi manfaat. Intinya di sini segala sesuatu yang memberi manfaat itu adalah sesuatu yang dikenakan pajak apabila dia berada di atas bumi. Adapun yang pengecualian objek pajak, diantaranya yang pertama yaitu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum bidang ibadah, sosial, kesehatan, kebudayaan yang tidak mencari keuntungan. Contohnya yaitu masjid. Selanjutnya itu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Jadi di sini tanah perkuburan itu tidak dikenakan pajak. Selanjutnya yaitu merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan dikuasai negara. Jadi misalnya sesuatu itu dikuasai negara itu biasanya tidak dikenakan juga pajak. Selanjutnya digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik. Yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya PBB, badan internasional dan lain-lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi yang saya sebutkan tadi itu tidak dikenakan pajak. Pajak bumi dan bangunan itu bisa ada yang dari daerah, ada yang dari pusat. Kalau yang di daerah itu yaitu perkotaan dan pedesaan. Kalau pusat itu bisa berupa perkebunan, pertambangan, perhutanan, dan perairan. Dasar pengenalan pajak. Dasar pengenalan pajak dan nilai objek pajak NJOP. Nah, NJOP itu juga tertera di pajak di sini. Sebelah sini. NJOP itu ditetapkan setiap 3 tahun atau menkau, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan yang pertama PBB daerah ditetapkan oleh daerah terkait TK2, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang layak berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga yaitu nilai perolehan baru. Yang keempat yaitu menentukan nilai objek pengganti. Adapun tarif perhitungan pajak bumi dan bangunan yaitu PBB pusat itu yang tadi saya sebutkan meliputi perkebunan, pertambangan, perhutanan, dan perairan itu dikenakan 0,5%. 0,5% itu dikali dengan NJOP dikurang NJOP TKI. NJOP TKI merupakan NJOP tidak kena pajak dikali dengan NJKP. Sedangkan PBB daerah yaitu pedesaan dan perkotaan itu dikenakan setinggi-tingginya 0,3%. Tarif rumusnya yaitu tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Sedangkan NJOP TKP atau NJOP tidak kena pajak, nilai jual pajak tidak kena pajak.
PBB pusat sama dengan 8 juta hingga 12 juta. Sedangkan PBB daerah paling rendah itu dikenakan 10 juta setiap tahunnya. NJKP nilai jual kena pajak serendah-rendahnya 20%, setinggi-tingginya yaitu 100%. Dari NJOP ditetapkan 20%. Untuk NJOP lebih kecil daripada 1 miliar ditetapkan 40%. Untuk NJOP 1 miliar atau lebih. Adapun contoh soalnya yang tidak bisa saya lampirkan, yaitu contohnya misalnya ini. Nah, contohnya yaitu apabila pajak bumi dan bangunan kita yaitu luasnya 200 dikali 70 meter persegi, sedangkan NJOP per meternya yaitu 20.000 dan 595.000. Total NJOP-nya itu 4 juta dan 41.650.000. Nah, untuk NJOP sebagai dasar pengenalan PBB dikurang P2 yaitu 46.680.000, sedangkan NJOP tidak kena pajaknya yaitu 10 juta. NJOP sebagai dasar pengenalan PBB dikurang P2 dikurang NJOP TKP. Selanjutnya yaitu PBB dikurang P2 yang berhutang, hasil pengurangannya dikali dengan 0,1%, maka itulah jumlah pajak yang akan diterima, yang akan diberikan kepada seseorang yang wajib pajak yang dikenakan 1 tahun sekali. Itulah tadi penjelasan saya mengenai review materi pajak bumi dan bangunan. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.